penanganan atonia uteri. Dalam video berikut ini, Ibu akan sampaikan mengenai tentang penanganan atonia uteri. Yang pertama, cairan infus. Di sini ada RL, kemudian NaCl. Kita bisa persiapkan sampai 5 rabu. Kemudian di sini ada infus set. Yang kita perlukan di sini menggunakan transfusion set karena kita akan bisa mengantisipasi untuk terjadinya shock. Karena pada saat terjadi shock, kita akan mengantisipasi bahwa klien bisa saja memerlukan transfusi. Kemudian juga berikut ini adalah perlengkapan untuk melakukan infus. Selanjutnya kita juga mempersiapkan oksigen beserta tabungnya, kemudian regulator, kemudian beserta selang untuk pemberian oksigennya. Setelah itu kita juga persiapkan lampu sorot untuk mengantisipasi jika kita memerlukan pemasangan tamponade kondom kateter. Setelah itu kita juga mempersiapkan obat-obatan uterotonika di mana terdiri dari oksitosin, ergometrin, beserta spepnya, kemudian beserta larutan antiseptiknya. Setelah itu kita juga mempersiapkan polikateter, kemudian beserta urin bagnya. Ini sebagai antisipasi tadi jika dilakukan tamponade kondom kateter. Selain itu juga dilakukan pemasangan polikateter untuk memperhatikan, untuk menilai sebesar mana, seberapa banyak cairan urin yang keluar, dimana kita harus mengontrol antara cairan infus yang masuk, input dan output cairan urin yang keluar. Kemudian kita juga mempersiapkan alas bokong, alas perut sebagai kelengkapan pada saat pertolongan nanti. Dalam bag instrumen kita mempersiapkan ada sarung tangan ya 2-3 pasang. Kemudian juga ini ada sarung tangan panjang jika memang diperlukan untuk melakukan kompresi bimanual interna atau membersihkan bekuan atau sisa bekas plasenta. Kemudian kita siapkan juga di sini ada spekulum SIM 2 buah. Kemudian di sini ada benang untuk memfiksasi kondom kateter. Kemudian di sini ada Fenster krem dan tampon tang. Ya, kemudian kita menyiapkan juga kasa secukupnya. Kemudian juga kapas cebok. Kemudian kita juga mempersiapkan nerbekan. Setelah itu kita juga menggunakan alat perlindungan diri seperti kacamata, masker, kemudian apron dan boot ya. Ini sebagai pencegahan terhadap kejadian infeksi. Bu Nancy, saya periksa dulu ya Bu ya, ininya. Bu, ini rahimnya lembek ya Bu ya. Sebentar Bu, saya periksa darahnya. Bu, ini perdarahannya banyak ya. Bu Bidan, punten, saya minta tolong, ini ada perdarahan Bu, atonia. Siap Bu. Bu Nancy, saya akan melakukan penanganan ya Bu ya. Perdarahan Ibu ini cukup banyak, kemudian juga ini rahimnya tidak berkontraksi ya Bu ya. Nanti saya akan ditolong oleh Bu Bidan. Bu Bidan, punten diperiksa aja ininya dari sama nafasnya. Punten ya Bu ya, saya melakukan pemeriksaan dulu tekanan darahnya ya. Nadi 90, nafasnya tolong diperiksa kali. Ibu nafasnya yang keras aja. Ibunya sambil berdoa ya, Bu Nancy ya. Nafas 32. Oke. Ya, ini tekanan darahnya 100/60. Oke. Nah, baik, punten Bu Bidan dilakukan pemasangan infus saja.
Pemasangan infus dilakukan oleh orang kedua, sementara orang yang pertama bisa fokus secara simultan melakukan penataan laksanaan atonia uteri. Setelah infus terpasang, kemudian diberikan infus oksitosin sebanyak 2 ampul. Sementara rekan kita melakukan pemasangan infus, kita melakukan masaj uterus untuk merangsang kontraksi uterus. Setelah itu kita melakukan pengecekan apakah ada bekuan atau sisa plasenta. Setelah kita melakukan masaj uterus, kemudian kita membersihkan bekuan darah atau kita memastikan bahwa paku materi kosong ya. Kita memasukkan tangan kita secara manual, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Ibu, maaf ya Bu ya, saya bersihkan dulu ya. Kalau ini ada sisa selaput atau plasenta ya Bu ya, yang menghalangi kontraksi Ibu. Kalau Bu bersih tidak ada, kemudian kita mengecek kandung kemih kosong karena tadi pada saat persalinan Ibu sempat berkemih terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, selanjutnya infus sudah terpasang, kemudian oksitosin juga sudah terpasang. Karena ini perdarahannya masih banyak, kemudian kontraksinya juga masih lembek, maka kita melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan kompresi bimanual internal. Setelah tangan kita menggunakan sarung tangan yang steril, ya, sarung tangan yang panjang, kita langsung melakukan KBI, ya, dengan cara melakukan tangan kita secara obstetrik, ya. Kemudian kita masuk secara manual, kemudian tangan kita masuk, kemudian kita mencari bagian fornix anterior, ya, mencari fornix anterior, kemudian kita mengepalkan tangan kita yang bagian dalam, seraya tangan kita yang bagian luar, kita menekan ke arah bagian fundus, karena fundus tidak teraba karena sedang terjadi atonia. Kemudian kita mendekatkan seakan-akan tangan bagian dalam bertemu dengan tangan bagian luar, ya. Kemudian kita lakukan secara penekanan, ya, yang efektif, ya, seraya kita memantau perdarahan, mengevaluasi perdarahan. Kemudian kita juga melihat bagaimana apakah ada kontraksi atau tidak. Harapannya dengan melakukan KBI ini akan cukup efektif menekan pembuluh darah bekas implantasi plasenta sehingga bisa mengurangi jumlah perdarahan dan bisa merangsang kontraksi uterus. Nah, apabila setelah dilakukan KBI ini tidak terjadi kontraksi atau perdarahan masih terus ada, kita bisa langsung siapkan persiapan untuk pemasangan tamponade hidrostatik dan persiapan rujukan. Ya, ternyata ini tidak ada kontraksi. Ibu Nancy, Bu, ini nggak ada kontraksi ya Bu ya? Rahimnya masih lembek Bu, jadi saya akan dipasang dulu tamponade hidrostatik ya Bu Nancy ya. Bapak ya? Oh ya, terima kasih Pak kalau Ibu Bapak sudah setuju ya. Seraya kita melakukan KB ini, kita minta tolong kepada tenaga kesehatan yang kedua untuk mempersiapkan tamponade hidrostatik. Bu Bidan, punten disiapin infus sama pemasangan tamponade hidrostatik Bu Bidan. Selanjutnya kita akan mulai melakukan pemasangan kondom kateter. Kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi kondom yang baru tadi kita pastikan ini bukakan semua ya sampai ujungnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kateter ya. Masukkan ke dalam kateter seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan fiksasi ya dengan menggunakan benang. Nah, dalam melakukan fiksasi ini penting diperhatikan karena pada saat mengikatnya ini tidak boleh terlalu longgar dan jangan juga terlalu ketat
Kenapa? Karena kalau terlalu ketat nanti cairan infus yang akan melakukan tamponade tidak akan bisa mengalir, gitu ya. Jadi seperti ini pemasangan kalinya, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yakinkan ini cukup kuat. Kemudian kita bisa diikat sekali lagi untuk mengantisipasi kalaupun misalnya ikatan yang pertama lepas, ini masih mengikat, ya. Kemudian kita bisa satu kali lagi pengikatannya. Tapi ingat, tidak terlampau ketat, ya. Nah, kemudian setelah itu kita tarik kondom yang tadi sudah panjang ini, kita tarik ke bagian ujung sini, ya. Nanti untuk memudahkan memasukkan ke dalam kafumuteri. Nah, setelah itu kita akan mulai pemasangan kondom kateter. Namun sebelumnya kita akan memasang terlebih dahulu Foley kateter, ya, untuk melakukan downward kateter, ya. Dalam hal ini bisa kita lakukan, namun ibu akan men-skip melewati dulu tahapan tersebut karena ini untuk memudahkan nanti mempraktekkan dalam video ini, ya. Baik, untuk melakukan pemasangan spekulum SIM, ibu akan meminta bantuan dari Bu Bidan yang lain, ya. Bu Bidan bisa minta tolong untuk pemasangan spekulumnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan spekulum, ya. Ibu punten ya Bu, ya, nafas panjang, ya. Jadi setelah itu kita melakukan pemasangan satu lagi. Maaf ya Bu, ya, nafas panjang Bu. Baik. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kondom kateter yang sudah kita siapkan dengan bantuan tampon tang. Jadi ini tidak dijepit secara ketat, ya, karena nanti juga khawatirnya akan mengoyakkan kondom yang sudah kita pasang, ya. Kemudian kita memasukkan kondom kateter ini, ya, dengan pelan-pelan memasukkan ke dalam kafumuteri, ya. Masukkan setelah kita yakin masuk di dalam kafumuteri, ya, kita lepaskan. Kemudian kita akan menyambungkan bagian kateter ini dengan selang infus yang sudah kita siapkan. Kemudian kita lepaskan, ya, kita lepaskan spekulum yang tadi dipasang. Kemudian kita akan sambungkan bagian kateter ini dengan selang infus. Kita buka terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan, ya. Kemudian kita close bagian dari infus, ya, sampai ini cairan bisa masuk seoptimal mungkin, ya. Seraya kita mengalirkan, ini dilos, di kerannya dilepas, kemudian cairan ini akan masuk kurang lebih sampai 300 ml, tentunya akan menyesuaikan dengan bentuk kafumuteri. Nah, manakala kafumuteri ini sudah penuh terisi dengan cairan, ya, cairan infus pada kondom, disitulah terjadi tekanan, ya, atau hidrostatik, ya, tekanan karena cairan tersebut, dan ini akan memberikan mekanisme seperti tadi kita melakukan KBI, ya. Namun ini kita menggunakan alat karena melakukan persiapan rujukan, ya. Jadi nanti air ini terus mengalir dari infus, ya, mengalir ke dalam kafumuteri, ya. Kemudian pada saat ini cairan ini berhenti, tetesannya sudah berhenti, berarti ini sebagai indikator bahwa kafum itu sudah terisi dengan cairan penuh, ya. Kemudian kita bisa menambahkan tekanan dengan ditekan, ya, agar
tekanan hidrostatik yang sampai ke dalam kapometer ini betul-betul efektif untuk mengurangi perdarahan seperti itu. Nah, setelah ini selesai, ya, ini sudah selesai, kemudian kita akan mengecilkan klemnya dari infus ini. Jadi kita tinggal ininya mengikat dengan tali atau kita menggunakan klem tali pusat, ya, bisa diklem seperti ini. Nah, ibu akan tunjukkan di sini terlihat ya pada ini transparan. Bisa terlihat di sini bahwa kondom kateter tadi yang terisi dengan cairan infus ini mengembang, ya. Ini tidak diisi dengan optimal ya. Jadi ini ibu tunjukkan kepada kalian bahwa tadi kondom kateter yang sudah diisi oleh cairan infus ini mengembang dan ini akan menekan ke dalam kavum uteri. Nah, pada saat setelah selesai seperti ini, kita bisa lakukan persiapan rujukan dengan tentunya dengan menggunakan prinsip Baksud-Kudo, di mana bidan ikut ke dalam rujukan. Kemudian kita juga tetap membawa alat, obat, ya, kemudian bidan sesuai dengan prinsip tersebut, sehingga jika terjadi sesuatu kita bisa melakukan antisipasi selama perjalanan sampai ke tempat rujukan. Ya, sekian setelah beberapa menit dikeluarkan apabila memang terbukti sudah ada kontraksi dan perdarahannya sudah berhenti atau berkurang. Ya, itu mungkin yang bisa ibu sampaikan tentang penata laksanaan apnea uteri.